Setelah menempuh perjalanan sejauh 40.000 kilometer, melintasi 3 benua dan puluhan negeri, sang musafir agung akhirnya pulang. Di atas geladak kapal terakhir yang membawanya menuju Maghrib, ufuk barat menyajikan lukisan senja yang megah. Lautan yang selama ini menjadi saksi bisu petualangannya, kini mengantarnya kembali ke pangkuan tanah kelahiran. Setiap debu rombak seolah berbisik, menyambut kepulangan sang pengembara legendaris, Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Lawati Al-Tanji bin Batuta. Kapal itu akhirnya berlabuh di pelabuhan Tangier. Matahari yang tenggelam perlahan di cakrawala seakan menjadi pertanda berakhirnya sebuah babak besar dalam hidupnya. Ibnu Batuta melangkahkan kakinya di bumi Maghrib. Rambutnya telah memutih, wajahnya terukir garis-garis waktu yang menceritakan ribuan kisah. Namun matanya tetap menyeratkan cahaya yang sama cahaya seorang penuntut ilmu yang tak pernah padam. Udara yang ia hirup adalah udara masa kecilnya, aroma tanah yang telah lama ia rindukan. Kepulangannya bukan sekadar kembali ke sebuah tempat, melainkan kembali kepada dirinya sendiri setelah puluhan tahun menempa jiwa di berbagai belahan dunia. Ia berjalan menyusuri lorong-lorong sempit kota kelahirannya yang telah banyak berubah, namun tetap terasa akrab. Anak-anak berlarian menyambutnya dengan tawa riang, sementara sahabat-sahabat lamanya yang masih tersisa memeluknya dengan haru. Wajahnya memancarkan ketenangan, dan hatinya meluap dengan rasa syukur yang tak terhingga. Ia telah melihat kemegahan dunia, dari istana para sultan di India hingga kemakmuran kota-kota di Tiongkok. Ia telah beribadah di hadapan Ka'bah di Mekah, dan menimba ilmu dari para ulama besar di Damaskus dan Kairo. Namun, tidak ada yang dapat menandingi kehangatan pelukan di tanah air. Setiap sudut kota membangkitkan kenangan. Masjid tua tempat ia pertama kali belajar Al-Quran, pasar yang ramai di mana ia pernah bermain sebagai seorang anak, semuanya menjadi pengingat akan titik awal perjalanannya. Setiap langkah di tanah kelahirannya ini seolah menarik benang merah yang menghubungkan semua yang pernah ia saksikan. Ia teringat akan keagungan masjid-masjid di timur, hiruk-pikuk pasar di jantung Afrika, kemegahan istana-istana di India, dan luasnya samudra yang selalu menantangnya untuk senantiasa percaya pada kuasa Sang Pencipta. Semua pengalaman itu kini menyatu dalam dirinya, membentuk sebuah mozaik kehidupan yang kaya akan warna dan makna. Namun kini, perjalanannya telah memasuki fase yang baru. Bukan lagi perjalanan fisik melintasi daratan dan lautan, melainkan sebuah perjalanan ke dalam diri, perjalanan di dalam hati untuk menulis, merenung, dan menuangkan seluruh hikmah yang telah ia kumpulkan. Ia sadar bahwa pengalaman yang begitu luar biasa ini tidak boleh hilang di telan waktu. Ia memiliki sebuah amanah untuk berbagi kisah, untuk mengabadikan jejak peradaban Islam yang telah ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Perjalanan terbesarnya yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Atas perintah Sultan Abu Inan Faris dari dinasti Marinid di Maroko, Ibnu Batuta mulai mendiktekan semua kisahnya kepada seorang juru tulis bernama Ibnu Juzai. Di dalam sebuah ruang kerja yang sederhana, diterangi hanya oleh sebatang lampu minyak, kitab-kitab tua dan gulungan peta menjadi saksi lahirnya sebuah karya monumental. Lembaran demi lembaran, ia tuangkan kembali setiap detail pengalamannya. Ia hidupkan kembali setiap kota yang pernah ia singgahi, setiap orang yang pernah ia temui, dan setiap peristiwa yang membentuk pandangannya tentang dunia. Karya besar itu kemudian dikenal sebagai Tuhfaten Nuzar fi Garaib al-Amsar wa Ajaib al-Asfar, atau lebih dikenal dengan nama ringkasnya, Rihlah Perjalanan. Tangan Ibnu Juzai menari di atas kertas tebal dengan tinta hitam, sementara Ibnu Batuta bercerita dengan khusyuk. Wajahnya yang tenang merefleksikan kembali setiap memori. Ini bukanlah sekadar catatan perjalanan biasa. Ini adalah sebuah cermin yang memantulkan betapa eratnya Islam telah menghubungkan umat manusia di seluruh dunia pada abad ke-14. Dari Afrika Barat hingga Tiongkok, dari Andalusia hingga Kepulauan Maladewa, ia menemukan sebuah ikatan spiritual yang sama, sebuah jalinan iman yang melintasi batas-batas geografis, etnis, dan budaya. Dalam Rihlah, ia tidak hanya menggambarkan geografi atau politik, tetapi juga jiwa dari setiap negeri. Ia menulis tentang keindahan arsitektur Islam yang beragam, tentang kesabaran para musafir di tengah gurun pasir yang ganas, dan tentang keajaiban-keajaiban ciptaan Tuhan yang ia saksikan di setiap sudut bumi. Ia bercerita tentang kebaikan hati orang-orang yang ia temui di negeri-negeri asing, yang menyambutnya sebagai saudara seiman tanpa memandang asal-usulnya. Dan yang terpenting, ia menulis tentang kekuatan doa, tentang bagaimana keyakinan kepada Allah memberinya kekuatan untuk menghadapi badai di lautan, perampok di daratan, dan kesepian di tengah keramaian. Dalam keheningan malam-malam yang ia habiskan untuk merenung, sebuah bisikan kalbu sering terucap dari lisannya, dunia ini memang luas, namun hati seorang hamba yang mengenal Tuhannya jauh lebih luas lagi. Ia menyadari bahwa perjalanan terjauh bukanlah perjalanan fisik,
melainkan perjalanan spiritual menuju pengenalan diri dan pengenalan akan Sang Khalik. Semakin jauh ia melangkah, semakin dalam ia merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Setelah berbulan-bulan, kitab itu akhirnya selesai. Dengan napas yang dalam, Ibnu Battuta menutup naskah tebal itu perlahan, seolah menutup sebuah peti harta karun yang berisi seluruh hidupnya. Ia meniup lampu minyak di hadapannya, dan ruangan itu pun perlahan menjadi gelap. Hanya tersisa siluet wajahnya yang damai, memancarkan kepuasan dan ketenangan batin. Ibnu Battuta tidak hanya menulis tentang dunia yang ia jelajahi, ia menulis tentang makna hidup itu sendiri. Ia meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga daripada emas dan permata, sebuah warisan ilmu, inspirasi, dan iman. Di atas kota Fas yang terlelap, langit malam membentang dengan jutaan bintang yang bersinar terang di atas menara-menara masjid yang menjulang. Dan begitulah akhir dari perjalanan seorang penuntut ilmu yang luar biasa. Ia pergi jauh dari rumahnya, bukan semata-mata untuk mencari dunia atau menaklukkan negeri, tetapi untuk menemukan Tuhannya di setiap sudut bumi, dalam setiap wajah manusia, dan dalam setiap helaan napasnya sendiri. Perjalanannya adalah bukti bahwa pencarian ilmu dan pencarian iman adalah dua sisi dari mata uang yang sama, sebuah perjalanan abadi menuju cahaya.